Beckham. Boom. Beckham. Beckham. Garuda Calling akhirnya diumumkan. 28 pemain dipanggil Patrick Kluivert untuk ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Trio maut mematikan lini depan timnas Indonesia jelang hadapi Saudi dan Irak. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu. Karena satu like dan satu dari kalian itu ternyata bisa mengurangi satu angka pengangguran yang ada di Indonesia. Dan kalau sudah saya ucapkan terima kasih, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Dan dari sekian banyak nama, sorotan langsung tertuju ke lini depan timnas Indonesia. Bayangkan untuk pertama kalinya timnas punya kedalaman menyerang yang begitu mewah oleh Rumeni, akhirnya kembali setelah absen panjang karena cedera. Mauro Zelstra dipanggil lagi dengan semangat membara setelah resmi jadi WNI, dan Miliano Jonathan winger muda yang sedang jadi perbincangan hangat siap menunjukkan tajinya. Ketiganya bergabung dengan nama-nama lain seperti Ragnar Oratmangun, Stefano Lillipali hingga Ramadan Sananta. Hasilnya Patrick Kluivert kini memegang amunisi lengkap di sektor depan, dan inilah alasan kenapa publik mulai menyebut lini serang Garuda sebagai yang terbaik dalam beberapa tahun terakhir. Di ronde keempat nanti, Indonesia harus menghadapi dua lawan berat, Arab Saudi dan Irak. Dan justru disinilah trio maut di lini depan bisa jadi pembeda karena Kluivert punya 3 kombinasi serangan berbeda yang masing-masing bisa jadi senjata rahasia untuk menembus pertahanan lawan. Begitu pengumuman Garuda Calling naik ke akun resmi Timnas Indonesia, satu persatu pemain langsung memberikan reaksinya. Dan menariknya hampir semua striker kita mengirimkan pesan yang penuh makna. Oleh Rumani yang baru saja kembali dari cedera panjang mengunggah story IG foto dirinya memakai seragam merah putih lengkap dengan ikon hormat. Sebuah tanda sederhana tapi syarat makna seolah ia ingin berkata, "Saya kembali siap berjuang untuk Garuda." Komep ini jelas bikin supporter lega karena Rumani tetap jadi striker utama yang ditunggu. Tak kalah bersemangat, Mauro Zelstra juga menulis di Instagram Story. "Sampai jumpa di bulan Oktober," kalimat pendek tapi penuh rasa percaya diri. Bagi Mauro ini bukan sekedar pemanggilan biasa. Inilah momen resmi pertamanya di kualifikasi, kesempatan emas untuk membuktikan bahwa dirinya bisa jadi pesaing serius bagi Ole Rumeni di lini depan. Sementara itu, Miliano Jonathan memilih cara berbeda. Ia repost pengumuman Garuda Calling dengan menambahkan soundtrack ikonik Mission Impossible The Final Reckoning. Pesan simbolis yang jelas meskipun terlihat mustahil misi ini bisa diselesaikan. Gastur kecil itu langsung viral di kalangan fans. Menambah hype bahwa Milano benar-benar siap menjadi bagian penting dalam perjalanan Garuda menuju Piala Dunia. Reaksi-reaksi itu bukan cuma simbol semangat, tapi juga gambaran betapa kompetitifnya lini depan timnas kali ini. Dengan motivasi tinggi dari para pemain, Patrick Kluivert jelas punya banyak pilihan untuk meramu formasi terbaik. Dan inilah 3 opsi trio terbaik di lini depan timnas Indonesia menurut Populer Zone. Kalau bicara soal lini depan terbaik timnas saat ini, kombinasi paling utama yang muncul adalah Rumeni Ragnar Miliano, formasi 433 modern yang bisa jadi senjata paling berbahaya di ronde 4 nanti. Ole Romani berdiri di tengah sebagai ujung tombak, dialah finish utama, sosok yang ditunggu untuk menyelesaikan peluang di kotak penalti. Meskipun baru pulih dari cedera lalu gol dan positioning Romani tetap jadi andalan utama Patrick Kluivert. Di sisi kiri ada Ragnar Oratmangun, pemain yang terkenal dengan kemampuan tarik ulur bek lawan, membuka ruang lewat dribble dan crossing, serta memberi opsi shoot inside yang bisa membahayakan pertahanan. Ragnar bukan hanya winger, tapi juga kreator yang bisa menghidupkan serangan dari berbagai situasi. Lalu di kanan ada Miliano Jonathan, anak muda yang lagi jadi sorotan besar, cepat berani duel 1 lawan 1 dan punya senjata utama. Tusukan cepat lalu shoot inside untuk melepaskan tembakan ke gawang.
tipikal winger modern yang bikin bek lawan selalu waspada setiap kali ia pegang bola dan sudah terbukti saat melawan Taipei dan Lebanon kemarin. Tiga pemain ini membentuk kombinasi yang seimbang, modern, cepat, dan mematikan. Serangan bisa datang dari kiri, kanan, maupun tengah. Kelebihannya lawan tidak bisa menebak karena setiap jalur punya potensi ancaman gol dengan Rummenigge sebagai target man, Ragnar sebagai kreator, dan Milano sebagai eksekutor sayap kanan. Inilah wajah baru timnas Indonesia yang paling ditunggu untuk duel panas melawan Arab Saudi dan Irak. Witok Patrick Clifford ingin bermain lebih hati-hati menghadapi tim besar seperti Arab Saudi atau Irak. Kombinasi Lillipali, Rummenigge, Milano bisa jadi senjata paling aman. Di sisi kiri ada Stefano Lillipali, bukan lagi pemain muda, tapi justru disitulah keunggulannya. Pengalamannya membuat ia bisa bermain sebagai false winger. Kadang melebar, kadang masuk ke tengah untuk bantu build up serangan. Lillipali tahu kapan harus menahan bola, kapan harus melepas umpan. Dan insting inilah yang membuatnya berperan sebagai metronom di lini depan. Di tengah tetap ada Rummenigge, striker utama yang berfungsi sebagai target man, menunggu suplai bola dari sayap maupun gelandang. Rummenigge bisa jadi pemantul, bisa juga jadi penyelesai akhir. Sementara di kanan ada Milano Jonathan, anak muda penuh energi, cepat, dan eksplosif. Dengan kecepatan dan keberaniannya, Milano bisa menembus pertahanan lawan lalu melepas tembakan langsung. Ia adalah representasi semangat baru timnas yang dipadukan dengan pengalaman senior seperti Lillipali. Kombinasi ini memberikan keseimbangan kreativitas dan ketenangan Lillipali, berpadu dengan insting gol Rummenigge dan energi eksplosif Milano. Hasilnya timnas punya serangan yang bukan hanya cepat, tapi juga penuh kontrol tepat untuk menghadapi tekanan dari tim-tim kuat Asia. From the shadows of the hope, tidak ada jaminan bahwa Rummenigge bisa langsung tampil 100% bugar setelah cedera panjang. Dan inilah kenapa kehadiran Mauro Salstra jadi sangat penting. Jika Ole belum sepenuhnya fit, Mauro siap mengisi posisi ujung tombak. Dalam kombinasi ini, formasi 433 ala Eropa modern kembali digunakan. Ragnar Oratmangun tetap menjaga sisi kiri menjadi pengatur ritme sekaligus kreator dengan crossing maupun tusukan cut inside. Di tengah Mauro berperan sebagai striker murni. Ia punya postur naluri gol dan kemampuan turun menjemput bola membuat permainan lebih variatif. Mauro bukan sekedar pelapis, tapi bisa jadi alternatif nyata yang menjaga agresivitas lini depan timnas. Di sisi kanan tetap ada Milano Jonathan. Kecepatan dan keberaniannya melakukan tusukan memberikan warna eksplosif di setiap serangan. Dengan Milano, pertahanan lawan tidak pernah bisa benar-benar tenang. Kombinasi Ragnar Mauro Milano ini menghadirkan gaya serangan khas Eropa. Satu striker natural di tengah dengan dua winger kreatif di kiri dan kanan. Patrick lihat seakan ingin menunjukkan bahwa Indonesia kini punya kedalaman yang tak kalah dengan tim-tim Asia lainnya. Dan yang paling menarik, pilihan ini membuat lini depan Garuda tetap tajam, bahkan ketika Rummenigge harus dirotasi atau belum dalam kondisi terbaiknya.